Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah anak-anak ajaib membawa rezeki. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut, ya saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang pedagang bakso yang kaget menemukan jasad bayi di gerobak. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini kalau kita lihat ini sedih banget ya. Karena banyak banget di luar sana yang mendambakan banget, pengen banget punya anak gitu. Udah berobat ratusan juta, bahkan ada miliaran nggak bisa punya anak. Dan Ustaz berapa dipercaya. Udah lama ya? 3 bulan Ustaz. 3 Oh, bulan. 3 bulan. Ya, tapi itu ada pun deg-degan ya. Iya, Itu pun Masya Allah. deg-degan Itu 3 bulan. Semua pasti merasakan hal yang sama. Nah, tapi jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik, kejadian hal lagi yang seperti tadi apa yang kita tonton sama-sama gitu loh. Dan dulu juga kita ingat ya, sampai ada yang nggak punya anak, Rasulullah saya pernah dengar nih Bib, kita lanjutin lagi nih Bib, tadi nih Bib sebelum nikah. Buka kembali nih. Iya, buka kembali. Yuk, pintunya udah saya buka nih untuk menjelaskan tausiah. Itu katanya Rasulullah sempat ngangkat anak juga, Bib. Betul. Ya, mohon izin penjelasannya gimana, Bib? Silakan tafadhol, Bib. Mohon izin Bang Fadli. Ya, mohon siap, izin Bib. Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, apa yang ditanyakan oleh Mas Fadli, dan mudah-mudahan Allah berikan kesadaran tadi bagi orang yang membuang daripada jasad bayi tersebut. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Fadli, bahwa apakah benar Rasulullah pernah mengangkat anak? Ya betul, waktu itu memang ada kejadian di dalam sejarah baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidina Zaid ibn al-Harithah, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, pernah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa prosesnya terjadi? Karena Z ini diantara kisahnya adalah beliau ini dulu adalah seorang budak. Pernah suatu ketika beliau berjalan bersama ibunya dan subhanallah hilang daripada Z ini, hilang daripada pantauan ibunya dan akhirnya dijadikan budak oleh seseorang dan dijual, dibeli sama salah satu pamannya Sayyidah Khadijah. Dan akhirnya Sayyidah Khadijah diberikan hadiah seorang budak oleh pamannya tersebut. Akhirnya melihat Z, anak yang baik, anak yang santun, orang yang luar biasa. Akhirnya Sayyidah Khadijah karena melihat Rasulullah SAW dalam keadaan dakwahnya membutuhkan daripada orang yang berkhidmah kepada beliau, dihadiahkanlah Z ibn al-Harithah. Dan Z ini sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad, bahkan termasuk al-awwaluna sabiqun, sahabat-sahabat yang awal yang memeluk daripada agama Islam dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, akhirnya orang-orang menganggap bahwa Z ini merupakan anak angkatnya Rasulullah, bahkan anaknya Rasulullah. Maka turunlah ayat, maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dalam surat Al-Ahzab. Rasulullah ini bukan ayah daripada salah seorang daripada lelaki-lelaki kalian, akan tetapi utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Akhirnya hilanglah tabanni, karena proses angkat anak ini namanya tabanni. Tabanni fil Islam tidak ada, yang mana tabanni ini kalau kita definisikan yaitu pengangkatan anak tidak boleh seandainya menghilangkan nasab orang tua aslinya. Nah, ini nggak boleh. Kalau mau ngangkat anak silahkan, tapi tidak menghilangkan jati diri sesungguhnya anak tersebut. Dan saya anjurkan kepada siapapun yang mau mengangkat anak, misalnya ada pasangan suami istri, mudah-mudahan Allah berikan keturunan semua daripada jamaah Islam Itu Indah. Kalau yang nggak sempat punya anak, misalnya Beb saya mau ngangkat anak aja, gimana caranya? Kalau misalnya yang laki-laki, angkatlah dari keluarga istri yang mahram sama istrinya. Kalaupun yang ngangkat daripada keluarga suami, angkat daripada perempuan yang mahram sama suaminya. Jadi apa? Jadi insya Allah nggak ada daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sehingga apa? Dan sehingga bisa ibaratnya
berkumpul dengan leluasa, ngobrol, duduk bersama dan lain sebagainya. Karena apa? Karena masih ada daripada pertalian. Dan juga manfaatnya apa? Nolong terhadap keluarga kita. Hakadha. Nah, ini mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan yang belum keturunan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Angkat Masya anak Allah. juga harus di bawah 5 tahun kan? Iya, betul. Kalau di atas Makasih 5 banyak. tahun, dia apalagi 17 tahun, bukan diangkat anak. Oh, itu mau diangkat istri ya. Aduh, Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah, nggak semua orang tua melahirkan anak ini sempurna. Tapi ada juga mungkin di antara kita semua yang sedang menyaksikan Islam itu indah, melahirkan anak yang memiliki kekurangan. Tapi bagaimana caranya, walaupun kita memiliki anak yang memiliki kekurangan, tapi kita anggap ini anak adalah memiliki keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Maulana. Tafadhol Ustaz. Makasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Camkan buat semua orang tua yang merasa anaknya punya kekurangan, salah. Jangan pernah mencela pemberian Allah, karena Allah memberikan kepada kita sesuatu ujian buat kita, sebagai kebaikan buat kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Nah, dalam hal ini anak adalah merupakan ujian. Mungkin kita berkata dia tidak sempurna, tapi menurut Allah itu yang sempurna. Karena Allah menciptakan tidak ada ketidaksempurnaan. Semua ciptaan Allah itu tidak ada produk gagal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang luar biasa, yang sempurna. Maka itulah bentuk kesempurnaan. Dan dalam hal ini ada anak diberikan kepada, mohon maaf, mungkin menurut kita ada kekurangannya. Tenang, tenang. Itu adalah bentuk kemuliaan untukmu. Kemuliaan untukmu. Sehingga mengajarkan kepada kita untuk bersabar, untuk mendapat kemuliaan, untuk mengangkat derajat kita, dan memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ini adalah amanah dari Allah. Maka sebagai orang tua, ketika kita mendapatkan anak dalam bentuk apapun, dalam segi apapun, laki-laki kah atau perempuan kah atau apapun, mungkin tidak ada ininya, tidak ada ininya menurut kita. Tapi menurut Allah itu yang sempurna. Maka tetaplah seorang orang tua mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Maka asuhlah anakmu. Didiklah anakmu, peliharalah anakmu, lindungilah anakmu, bekalilah anakmu. Maka sebaiknya kita naikkan semangatnya dia. Bahkan tumbuhkan kembang anak sesuai dengan kemampuannya. Jangan paksakan anak. Sesuai kemampuannya dan serta bakat dan minatnya. Kita sebagai orang tua cuma mengarahkan, melihat tumbuh kembang anak, bakatnya anak, dan minatnya apa. Dan minatnya apa. Maka dalam hal inilah seorang orang tua memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang pada anak. Kenapa? Karena anak itu butuh diisi, butuh diarahkan, bukan dijatuhkan, apalagi dibanding-bandingkan. Jangan pernah membanding-bandingkan anak. Berikanlah perhatian terhadap anak, bekalilah anak, dukunglah anak, berikanlah kemuliaan terhadap anak. Kalau di luar diledek, terus sampai di rumah juga diledek. Aduh, ini kasihan. Justru kita banggakan. Jangan pernah malu memiliki anak kekurangan. Tapi banggalah dengan anak kita. Muliakanlah anak kita. Banggakan anak kita. Ini hebat anakku. Mulia anakku. Jangan malu. Justru dengan adanya anak seperti ini, membuat kita lebih hebat, lebih baik, bahkan lebih banyak syukurnya. Amin. Amin. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi Ya apapun Allah. yang diberikan sama Allah itu adalah Ya. yang terbaik pastinya. Yang buat terbaik. Anakku nakal, lari-lari terus. Coba. Iya. Ada orang anaknya tidak bisa bergerak. Kita. Betul. Ada yang bilang gini anaknya, bapakku nakal, cerewet banget, lari terus. Itu anaknya siapa? Jangan-jangan itu curhatan anak saya. Iya, kita nggak tahu juga. Ya, kita lanjut aja. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Kalau gitu buat jamaah Islam itu indah, langsung aja yuk kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Izin bertanya.
Saya single parent memiliki 2 orang anak. Karena perceraian, anak kecil perempuan usia 7 tahun ikut saya. Saat ini di Jakarta dijaga oleh adik bontot saya dan ibu saya. Sedangkan saya di Bandung karena bekerja untuk menafkahi diri, anak, dan bantu orang tua. Sedangkan yang besar ikut neneknya, ibu dari mantan suami. Kondisi ini membuat saya merasa bersalah dan berdosa karena tidak maksimal dalam mendidik anak-anak saya. Perasaan ini terus menghantui saya. Mohon masukannya yang sebaiknya saya lakukan yang terbaik untuk anak saya. Jazakallah khair. Habib, mohon izin dijawab nih, Bib. Masya Allah. Waalaikumsalam buat penanya yang budiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dan Amin. keteguhan bagi antum. Dan perlu kita ketahui, mungkin ada yang namanya mantan pasangan, tapi tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan orang tua. Jangan perceraian ataupun broken home menjadikan penghalang bagi kita untuk menyayangi darah daging kita. Ketahuilah bahwa antum dalam sebaik-baiknya aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu dalam keadaan sempurna. Tapi apakah kita bisa menerimanya? Ini pertanyaan bagi diri kita dan ujian bagi kita tentunya. Dan perlu kita ingat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa misalnya kita bercerai dengan pasangan ataupun broken home dan lain sebagainya, tentu kita tidak boleh menjelekkan mantan pasangan kita di hadapan anak kita. Jangan sampai anak kita perdengarkan tentang masalah-masalah yang lalu. Jadi kita hanya bersifat dalam keadaan yang baik, ceritakan yang baik, kondisikan dengan baik. Memperumah apa? Karena ujaran kebencian ataupun ucapan kita yang buruk kepada anak kita akan tertanam bagi dia. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan itu di dalam Al-Quran. Wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithah. Perumpamaan ucapan yang jelek itu seperti apa? Seperti pohon yang jelek. Mau antum nanam di hati anak-anak kita perasaan yang jelek, sesuatu hal yang buruk kepada anak kita? Jangan sampai. Tapi tetap kita sayangi anak kita, berikan kalimat-kalimat yang baik agar apa? Agar anak kita semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @yuli89.safitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya nih Ustadz, saya memiliki 3 anak. Masing-masing anak memiliki cerita sendiri rezekinya nih. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa bisa begitu ya? Seperti anak pertama nih, rezeki kami lancar, bahkan lebih dari cukup. Sedangkan anak yang kedua seret banget, bahkan terlilit utang. Sedangkan anak ketiga penghasilan sama, pengeluaran juga sama. Nah, yang disebut anak membawa rezeki yang bagaimanakah yang dimaksud? Nah, ini Ustadz Syam mohon izin nih. Jadi anak pembawa rezeki itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, apakah seperti anak yang pertama rezeki lancar, berlimpah, anak kedua bikin seret, yang ketiga rezeki masuk sama, keluar sama gitu. Mohon izin yang mana nih? Tapi guru kami Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah Allah telah menganugerahkan, Allah telah memberikan sesuatu yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, yaitu berupa 3 orang anak yang insya Allah senantiasa membawa kebaikan terhadap kedua orang tuanya dan juga bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya insya Allah. Karena khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan definisi rezeki. Jadi kalau kita mau tahu apa itu anak pembawa rezeki, kita mesti tahu dulu apa itu rezeki. Jadi rezeki adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, untuk menunjang kehidupan hambanya. Jadi untuk menunjang kehidupan dan untuk menjalani hidupnya. Maka subhanallah, tidak selamanya materi itu adalah itu saja rezekinya. Tidak selamanya yang disebut rezeki itu hanyalah uang semata. Karena tidak selamanya uang bisa menunjang kehidupan manusia. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin ada orang-orang yang sedang sakit, dia kesana kemari mencari obatnya, namun ternyata sebanyak apapun uangnya, kesembuhan itu juga belum datang, tak kunjung datang kepadanya. Subhanallah. Ada sesuatu yang menunjang kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Keturunan misalnya. Anak, cucu, keturunan. Subhanallah. Ada yang bermiliar-miliar uangnya kesana kemari mencari pengobatan, mencari metode bagaimana caranya agar bisa melahirkan, namun ternyata takdirnya berkata lain, dia tidak bisa mempunyai keturunan. Maka
anak yang disebut rezeki yang pertama, lahirnya saja itu sudah menjadi rezeki yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Karena banyak orang tidak mempunyai keturunan, bahkan sekelas Nabi pun, sekelas Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai umur 80-an belum dikaruniai keturunan. Sekelas Imran yang disebut namanya keluarganya dalam Al-Qur'an umur 80 tahunan baru diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berpulang atau kembali ila Rafiqil A'la, Nabi SAW tidak mempunyai keturunan laki-laki atau anak laki-lakinya meninggal dalam keadaan kecil atau bayi. Subhanallah, maka lahirnya anak, tumbuh kembangnya anak sudah termasuk rezeki karena anak menjadi penunjang kehidupan seseorang dalam menjalani hidupnya di dunia ini hingga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak pembawa rezeki tidak selamanya anak itu membawa uang untuk orang tuanya. Anak pembawa rezeki bisa jadi anak itu justru mengajarkan orang tuanya agar senantiasa lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Subhanallah, banyak di antara kita mungkin dari pengalaman-pengalaman kami, banyak orang tua yang akhirnya berhijrah, banyak orang tua yang akhirnya berhenti mengkonsumsi yang haram disebabkan karena nasihat daripada anak-anaknya, disebabkan karena yang mengingatkannya adalah anak-anaknya. Bukankah itu adalah rezeki yang luar biasa? Berapa banyak kiai yang dia dengarkan ceramahnya, ustadz yang menceramahinya tidak mempan, tapi giliran anaknya menasehati orang tuanya, justru orang tuanya langsung berubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Masya Allah, bukankah itu adalah anak pembawa rezeki? Jadi anak itu tidak selamanya disebut pembawa rezeki hanya uang semata, pengeluaran dan pemasukan sama anak ketiga, anak kedua banyak hutang, anak pertama banyak rezeki berlebih. Masya Allah, tidak selamanya bisa diukur dengan materi. Ada juga anak pembawa rezeki. Kenapa? Karena dia yang menyadarkan orang tuanya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anak pembawa rezeki apa? Pembawa rezeki agar orang tuanya menyambung silaturahim. Mungkin orang tuanya bertengkar bersaudara, lama tidak bertegur sapa, giliran lahir anaknya, akhirnya anaknya yang membuat orang tuanya berdamai dengan saudaranya. Lihat bagaimana anak menjadi penyambung silaturahim kedua orang tuanya. Bukankah itu adalah rezeki yang luar biasa? Masya Allah, semoga kita senantiasa mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya berbentuk uang atau materi. Wallahu taala alam. Sedih banget ngeliatnya sih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Aja udah sedih banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nggak tega ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, nggak kuat kalau kayak gini-gini. Banget sih. Kalau kayak gini Ya kasihan Allah, banget. kenapa ini? Apa sih? Sedih banget, ya Allah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh ya Allah, nggak Ya tega Allah, banget. komentarnya pada nangis semua. Gimana kita nggak pada nangis Jamaah berjamaah? Islam Tinda yang ada di rumah. Ya, Rob. Nangis apa sih? Udah Ustaz, udah deh. Saya udah nggak bisa nggak bacanya. Ini deh, jangan kemana-mana ya jamaah. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kita mau lihat dulu. Yuk nonton. Udah Ustaz, saya udah. Setelah yang satu ini jamaah, alhamdulillah. Nggak kuat.